Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Amira dengan NPM 31222047. Saya akan menjelaskan tentang konsep manusia dalam agama. Apa sih manusia itu? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang sempurna di antara makhluk ciptaannya. Akan tetapi, manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Hal ini terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ahli telah mengeluarkan tentang pengertian manusia, namun sampai saat ini belum ada sama sekali kesepakatan tentang pengertian manusia yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki karakter yang tidak sama. Misalnya, Homo sapien yaitu makhluk berakal, Homo economicus manusia ekonomi, atau juga disebut economical animal, binatang ekonomi, dan sebagainya. Di sini terdapat manusia dalam pandangan tokoh ulama. Yang pertama, Profesor Dr. Nurholis Majid MA. Beliau memberi definisi dari manusia, yaitu istilah manusia dalam filsafat timur Islam disebut dengan al-bashar, yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk fisik yang membutuhkan makan dan minum. Istilah lain yaitu al-insan, yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir dan mengetahui mana yang benar dan yang salah. Istilah lain yaitu an-nas, menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pendapat kedua yaitu dari Imam Al-Ghazali, atau yang kita ketahui beliau merupakan salah seorang ulama dan pemikir besar muslim yang karya-karyanya banyak menyinggung masalah manusia, yaitu bahwa manusia itu terdiri atas dua unsur yang berbeda, yakni tubuh al-jisim dan jiwa an-nafsu. Yaitu al-jisim, unsur yang berwatak gelap, kasar, dan termasuk di bawah alam bumi ini yang tidak berbeda dengan benda-benda lainnya. Di sini saya memiliki pendapat bahwasanya manusia memiliki karakter berbeda-beda, yang satu dengan yang lainnya, yang menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Dan adanya manusia adalah yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Dan yang membedakan antara manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya yaitu akal. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas oleh para tokoh ulama yang termuka, bahwa manusia memerlukan makan, minum yang sama seperti makhluk ciptaan Allah lainnya. Di sini terdapat tujuan hidup manusia dalam pandangan tokoh ulama. Sama seperti sebelumnya, pendapat pertama yaitu menurut Profesor Dr. Nurholis Majid MA, tujuan hidup manusia di dunia ini tidak lain hanyalah bersifat sementara. Adapun kehidupan yang kekal adalah akhirat kelak. Tujuan hidup manusia di dunia ini adalah mencari bekal untuk di akhirat kelak. Dan yang kedua, terdapat Imam Al-Ghazali, tujuan hidup manusia yaitu tercapainya kebahagiaan, sedangkan tujuan akhirnya ialah tercapainya kebahagiaan akhirat yang puncaknya yaitu dekat dengan Allah dengan cara bertemu dan melihat Allah, yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang menyeluruh yang tidak pernah diketahui oleh manusia ketika di dunia. Dan di sini saya juga mempunyai pendapat sedikit bahwasanya tujuan hidup manusia yaitu untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita sudah mendapatkannya, insya Allah keinginan kita dijawab olehnya dan mengumpulkan amal-amal baik untuk di akhirat kelak. Setelahnya, yaitu terdapat fungsi atau peran manusia. Fungsi manusia dibagi menjadi berbagai macam, yaitu terdapat diri sendiri, terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, dan terhadap Allah Sang Pencipta yang dapat dijabarkan. Yang pertama, fungsi manusia terhadap diri sendiri yang memerlukan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, dan sebagainya yang dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, fungsi manusia terhadap masyarakat, adanya kesediaan untuk selalu melakukan interaksi dengan sesama, untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam hal ini adalah tolong-menolong. Fungsi yang ketiga, manusia terhadap alam dan lingkungan, wajib mengelola dan menjaga potensi alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang merupakan tuntutan
Dan yang terakhir yaitu fungsi manusia terhadap Allah, yaitu sebagaimana yang disebutkan di surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan fungsi utama manusia adalah sebagaimana 3 poin yang sudah Allah tetapkan, yaitu belajar, mengajarkan ilmu, dan membudayakan ilmu. Dan di sini terdapat apa hubungan jiwa dengan badan. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 macam hubungan, yaitu hubungan setara dalam wujud, yaitu hubungan yang kemudian dengan yang lebih dahulu, dengan hubungan yang lebih dahulu dengan yang kemudian, yaitu apabila hubungan yang pertama diterapkan kepada jiwa dan badan, keduanya mempunyai kedudukan yang setara dalam wujud. Wujud masing-masing terikat kepada yang lainnya. Dan yang kedua, hubungan yang dengan menempatkan badan sebagai wujud yang lebih dahulu, bahwa kesimpulannya badan adalah sebab wujud bagi jiwa. Dan yang ketiga, apabila jiwa ditempatkan sebagai wujud yang lebih dahulu daripada badan. Dan di sini terdapat kesimpulan sebagaimana penjelasan-penjelasan sebelumnya disimpulkan di sini. Istilah manusia dalam filsafat timur Islam disebut dengan al-bashar, yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk fisik yang membutuhkan makan dan minum. Istilah lain yaitu al-insan, yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir dan mengetahui hal yang benar dan yang salah. Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa al-nafsu yang dimaksud di sini bukan merupakan kekuatan yang mendorong terhadap kebutuhan makan, bukan kekuatan yang menggerakkan terhadap syahwat dan emosi, bukan kekuatan yang bertempatan di dalam hati yang bisa melahirkan hidup, bukan pula kekuatan yang mendorong perasaan yang bergerak dari hati ke seluruh anggota badan, karena kekuatan semacam itu disebut roh hayawan. Dan saya rasa cukup presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.